فصل في تعارض العرف مع اللغة. حكى صاحب الكافي وجهين في المقدم، أحدهما وإليه ذهب القاضي حسين الحقيقة اللفظية عالية لأن العرف يحكم في التصرفات سيما في الأيمان. قال فلو دخل دار صديقه فقدم إليه طعاما فامتنع فقال إن لم تأكل فامرأتي طالق، فخرج ولم يأكل، ثم قدم اليوم الثاني فقدم إليه الطعام فأكل، فعلى الأول لا يحنس وعلى الثاني يحنس. انتهى. Jadi pembicaraan yang kita bicarakan sekarang masih melanjutkan pembicaraan yang berkenaan dengan kaidah kita yang kelima. Kaidah kita yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Kaidah kita yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kaidah kita yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taysir, suara. Kaidah kita yang keempat, ad-dararu yuzal. Dengan kaidah kita yang terakhir, al-'adatu muhakkamah. Jadi dengan kaidah kita yang terakhir, al-'adatu muhakkamah, sebagaimana kita sebutkan dahulu, supaya jangan sampai kita menyalahgunakan dengan kaidah, adat itu adalah sebagai hakim, dia yang menentukan ketentuan hukum. Itu kalau padaku dengan permasalahan yang kita hadapi tidak ada nas dan juga tidak ada dalil daripada Al-Quran dan hadis tentang kedudukannya. Jadi katakan saja, seperti dengan kita pakai jam tangan, seperti dengan kita menggunakan pembesar suara, seperti dengan kita dengan berbagai jenis makanan yang dimakan, dengan berbagai minuman yang diminum, dengan berbagai cara dan adat istiadat. Jadi dengan model-model pakaian kita, fashion pakaian kita dari daerah ke daerah, dari tempat ke tempat, dari kampung ke kampung, dari negara ke negara tidak sama. Jadi bagaimana hukumnya kalau dengan kita memakai pakaian ala Melayu? Bagaimana hukumnya kalau kita memakai pakaian ala India, ala Iran, ala Turki? Tengok celana orang Turki macam mana? Lihat dengan pakaian orang Pakistan dan Afghanistan bagaimana? Jelas berbeda dengan pakaian kita. Jadi kita katakan dalam keadaan yang semacam itu, pertama, tidak ada dalil daripada Al-Quran dan hadis yang melarang jenis-jenis pakaian yang sedemikian rupa, dan juga tidak ada dalil daripada Al-Quran dan hadis tentang masalah yang berkenaan. Dalil yang mengatakan boleh tidak ada, dalil yang mengatakan haram pun juga tidak ada. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka kita akan kembali kepada hukum adat. Jadi kita katakan itu adalah tradisi, itu adalah budaya, itu adalah kebiasaan satu daerah. Mara'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun. Jadi kalau dengan sesuatu tadi itu dipandang positif, dipandang elok, memang ada maslahatnya, kipas kita letakkan di sini, lampu kita letakkan di sana, yang itu warnanya biru, yang sana warnanya merah, yang sini warnanya hijau, yang di sana warnanya kuning. Tinggal diskuas saja lagi kita di sini. Jadi saat ketika dengan warna-warni yang di sana sini tujuannya tidak lebih daripada untuk hiasan, tidak ada dalil yang melarang dan tidak ada dalil yang membolehkan. Kembali kepada kaidah al-'adatu muhakkamah. Jadi dengan adat itulah yang menghukumkan, dengan makna saat ketika dengan kita tidak mempunyai nas untuk ketentuan hukum sesuatu, maka dengan hukum adat boleh kita gunakan. Berarti bolehnya sesuatu tadi itu disebabkan sesuai dengan hukum adat. Jadi seperti dengan kenduri kawin. Kenduri kawin kalau di Malaysia itu dari pagi mungkin sampai pada pukul 11. Mungkin sampai kepada pukul 1. Di sebagian tempat seperti di Arab Mesir, Arab Saudi, yang namanya resepsi perkawinan itu di malam hari. Lepas maghrib, antara maghrib dengan isya, dan juga untuk jemputan perempuan daripada pukul 10 malam sampai tengah malam. Ini adat yang semacam ini bagaimana hukumnya? Apakah boleh atau tidak? Apakah hukumnya haram? Hukumnya makruh? Hukumnya boleh? Kita katakan al-'adatu muhakkamah. Itu akan dihukum oleh adat. Adat mengatakan oke, hukum pun juga mengatakan semacam itu. Ini mukaddimah. Sekarang kita masuk pada permasalahan. Bagaimana kalau kebetulan bertentangan antara uruf dengan lughah? Apa bedanya? Ada bedanya. Jadi uruf berarti tradisi. Sementara dengan lughah berarti bahasa. Tiap rangkaian bahasa mempunyai makna tersendiri. Jadi kalau kita sebut kepala, malam tadi saya memakan kepala. Apa kira-kira yang kita maksudkan dengan kepala? Apakah seperti kepala ikan juga termasuk? Apakah kira-kira seperti dengan kepala belalang juga termasuk? Kalau kita katakan telur, apakah telur ayam
atau juga dengan telur ikan. Malam tadi alhamdulillah nikmat juga, pada waktu kami makan bersama di rumah Terengganu, kami memakan telur. Itu namanya telur. Jadi mutlaqul bait atau mutlaqul kata-kata telur itu dengan telur ayam iya, dengan telur itik iya, dengan telur ikan pun juga iya. Tapi kalau pada waktu kita katakan tadi malam saya makan telur, atau kita katakan wallahi la akulu bayda, demi Allah saya tidak mau makan telur, terus kita makan telur ikan, apakah kita melanggar sumpah atau tidak? Jadi di sini ada uruf, ada lughah. Kalau ikut uruf yang disebut dengan telur yang selain daripada telur ikan, seperti telur ayam, seperti telur itik, itu disebut dengan telur. Sementara yang walaupun juga disebut telur terhadap telur ikan, itu hanya di segi bahasa saja. Tapi di segi urufnya, kalau kita sebut telur berarti telur ayam atau dengan yang seumpamanya. Ad-daqiq, tadi malam saya memakan roti. Apakah juga termasuk roti daripada beras pulut? Itu juga roti. Itu roti min haisul lughah, di segi bahasa. Sementara kalau dengan kegunaan daripada uruf, yang kita sebut dengan roti itu adalah roti yang dibuat daripada tepung gandum. Nah, begitulah lebih kurangnya dengan permasalahan yang kita masalahkan sekarang. Kalau antara uruf bertentangan dengan lughah, di segi bahasa maknanya begini, sementara di segi uruf maknanya lain. Apakah dengan kita akan melebihkan uruf, atau dengan kita menitik beratkan kepada bahasa? Menurut Al-Qadhi Husain, yang diutamakan itu adalah al-haqiqatul lafziyatu, berarti al-wad'ul lughawi, amalan bil wad'il lughawi, hakikat daripada lafaz yang berkenaan. Sementara dengan pendapat yang kedua mengatakan ad-dalalatul urfiyah. Jadi kita tidak menentukan hukum dengan bahasa, tapi menentukan hukum dengan uruf, dengan tradisi dan budaya. Misal, dakhala dara sadiqihi, kita datang berkunjung ke tempat saudara kita. Faqaddama ilaihi ta'aman, terus dengan saudara kita tadi itu mempersembahkan dan menghidangkan berupa makanan. Qaddama ilaihi ta'aman famtana, tetamu tidak mau makan. Jadi kata tuan rumah, illam ta'kul famra'ati talib, kalau ente tak berkenan makan di rumahku, istriku akan kucerai. Tetap juga dengan tetamu tak mau makan. Hari kedua dia datang kembali ke rumahnya dengan makanan yang sama, dengan hidangan yang sama. Setelah dihangatkan, setelah dipanaskan, dia sajikan kembali. Terus dia makan makanan tadi itu pada hari yang kedua. Ini hukum. Apakah jatuh talak kepada istri dia atau tidak? Di situ permasalahannya. Kan rumit pas malam tadi. Sekarang lain dengan yang malam tadi. Malam tadi itu kita slow saja, kita boleh relax, boleh santai. Tapi kalau sudah pada masalah hukum, kepala panas. Kalau begini terus permasalahannya, boleh meledak, boleh meletup. Insyaallah tidak, ini komputer kita ini kuat. Ini buatan Rabbani, bukan buatan Amerikani. Yang Amerikani, Yabani, Orobi, mungkin itu boleh meletup. Tapi yang namanya buatan daripada Allah, insyaallah sanggup untuk menampung apa saja. Tapi tetap saja terasa panas sekali perasaan kita dengan kepala kita. Jadi permasalahan. Di sini ada istilah uruf, ada istilah bahasa. Jadi kata dia, hang kalau tak makan, kalau tak berkenan memakan makananku ini, maka dengan istri akan kucerai atau akan jatuh talak kepada istriku. Dia tak makan pada kali itu, dia makan pada hari yang kedua. Makanan yang sama di tempat yang sama dengan orang yang sama. Pertanyaan, jatuh talak tak kepada istri dia? Nah, jadi di sini kita katakan in lam ta'kul, kalau kamu tidak makan. Kalau ikut dengan rangkaian bahasa, yaqul fa'akala fa'alal awwali, dengan pendapat yang mengatakan al-haqiqatul lafziyah itu lebih diutamakan daripada uruf, hakikat lafaz lebih diutamakan daripada uruf, la yahnas. Kenapa? Hakikat daripada lafaz in asyartiyah itu tidak mesti dengan kita makan segera pada hari itu. Jadi in beda dengan idza. In dengan kegunaannya tidak mutlak dengan kita tuh makan segera. Kalau dengan kita makan nanti pun, yang penting makanan tadi itu kita makan. Kata dia, Tuan Haji, kalau Tuan Haji tak makan di rumah saya, kalau Tuan Haji tak makan makanan yang sudah saya hidangkan ini, istri saya akan terpisah.
akan jatuh talak kepada istriku. Kita tak makan, apakah kalau Tuan Haji, kata-kata kalau tidak makan di rumah saya, maka istriku akan jatuh talak? Kita katakan kalau tadi itu tidak mutlak, kalau dengan makna al-urfi, dengan makna al-lughawi, tidak mutlak maknanya harus segera. Yang penting kita makan. Kita makan hari ini, oke. Kita makan nanti malam, tak mengapa. Kita makan besok pun juga boleh. Tidak jatuh talak kepada istrinya alal awal, alal haqiqatil lafziyah. Tapi kalau dengan al haqiqatil urfiyah, kalau uruf, kalau tak makan maknanya sekarang. Itu uruf. Kebiasaan kalau Tuan Haji tak mau makan, bukan tak mau makan besok. Bukan tak mau makan minggu depan, tak mau makan sekarang. Kalau tak makan sekarang juga, maka akan jatuh talak kepada istri yang berkenaan. Jadi macam mana hukumnya? Terdapat dua kaul. Ada yang mengatakan jatuh talak ikut dengan bahasa uruf, ada yang mengatakan tidak jatuh ikut dengan bahasa al-lughawi. Qala sulit, salah tak sulit tak apalah. Sabar sedikit. Jadi dulu tuh waktu di Mekah, bab-bab yang semacam ini dibaca tiap hari. Yang dibaca kitab Majmu', Tuhfatul Muhtaj, Nihayah, Asnal Matalib, kitab-kitab yang sampai sekian mujalladat. Seperti kitab Majmu' tidak kurang daripada 20 jilid. Seperti dengan kitab Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj tidak kurang daripada 10 jilid. Itu tiap hari. Tiap setelah sembahyang asar kira-kira dalam jangka tidak kurang daripada 1 jam. Kita dengan masalah-masalah yang seperti ini. Halafa la yaskunu baitan, demi Allah saya tidak mau duduk di rumah. Maksud rumah itu yang macam mana dulu? Apakah kalau pada waktu dengan kita buatkan perkemahan, tenda misalnya, apakah dengan orang yang duduk di sebuah kemah itu sama hukumnya seperti dengan yang duduk di sebuah rumah, bangunan, atau macam mana? Dia bersumpah, demi Allah saya tidak mau duduk rumah. Kemarin ada masalah di Thailand. Jadi setelah saya 2 hari 2 malam di Kelantan, pada hari Kamis, pada hari Kamisnya pagi, setelah sarapan pagi di rumah Tuan Guru, dengan kami menuju Yala. Jadi pergi ke menuju Dala. Jadi pada aku sampai ke sana, di malam harinya itu dengan 2 orang daripada Fatani, Baba Ghazali dengan Baba Abdul Karim, membawa beberapa kitab yang diantaranya masalah seseorang bernazar. Dia bernazar mau memberikan sesuatu kepada anak laki-lakinya dengan sejumlah sekian duit, dengan sejumlah sekian rumah, dengan sejumlah sekian duit. Kemudian setelah beberapa waktu berikutnya dia ralat, kata dia, nazar saya tempo hari saya batalkan, jadi saya tak jadi bagikan rumah itu kepada anak saya. Rumah itu saya bagikan kepada anak perempuan, tadinya kepada anak laki-laki. Permasalahannya, boleh tak dengan kita membatalkan nazar? Jadi yang kita bicarakan sekarang ini memang agak asing, aneh, pelik sekali. Kenapa? Sebab memang bab muamalah jarang dipelajari. Di tempat kita ngaji buku atau kitab-kitab yang dipelajari, saya rusalikin, tidak ada muamalahnya. Nanti dengan bab-bab yang berkenaan dengan hukum wudu, kahmutahara, tayamum, kemudian dengan kasar jama', tambah kembali dengan sembahyang, kesemuanya, sambung dengan puasa, sambung dengan zakat, sambung dengan haji, habis. Mana bab jual beli tak ada, mana bab muamalah tak ada, mana bab ekonomi tak ada, mana bab politik tak ada. Jadi pada umumnya setelah sampai kepada kitabul hajj, kembali kepada kitabul janazah, kembali kepada ahkamut taharah. Itu dengan fikih yang dipelajari di tempat kita. Kalau dipelajari pun itu hanya secara mururul kiram saja, hanya setakat untuk mengambil berkat. Tapi secara lebih terperinci tidak banyak dipelajari. Kembali, kalau dia bersumpah saya tidak mau duduk di rumah, fa in kana badawiyan, kalau dengan yang bersumpah tadi itu daripada orang badawi, artinya orang desa, orang kampung, hanisa, maka akan terlanggar sumpah bil mabna, dengan bangunan wa ghairi. Jadi dia akan terlanggar sumpahnya kalau dia duduk di rumah mabna. Ini seperti yang kita tempat ini namanya mabna, yang ada binayahnya, wa ghairil mabna, dan yang selain daripada bangunan seperti tenda, seperti perkemahan. Jadi kalau pada waktu dengan dia, misalnya katakan saja dia duduk di padang pasir, tidak lebih yang menaunginya, dia dengan beratap kain, dengan bangunan yang sangat sederhana sekali, kain dengan ukuran tidak lebih daripada 2 meter persegi, tidur di situ, jatuh
Hanitha jatuh sumpah tak? Jatuh sumpah. Berarti dia melanggar sumpah sebab dia memang orang desa. Orang desa kalau kita istilahkan rumah, tidak mesti rumah harus dengan bangunan. Rumah juga dengan tenda, rumah juga dengan khemah. Li'annahu qad tadhahara fihi al-'urfu wal lughatu, sebab sudah zahir antara uruf dengan bahasa. Di segi uruf itu disebut dengan bait, di segi bahasa itu juga disebut dengan rumah. Li'annal kulla, masing-masing daripada ahli uruf dan bahasa yusammunahu apa saja yang kembali. Qala li'annahu la yaskunu baitan fa kana banawiyan hanitha bil mabna wa ghairi annahu qad tadhahara fil 'urf wal lugha li'annal kulla al mabna dengan ghair yusammunahu ayil kull baitan. Wa in kana min ahli al qura, tapi kalau ternyata dia daripada orang desa, bedanya apa saja Badawi dengan Qura? Kalau dengan Badawi yang dengan tempat tinggalnya ya di hutan-hutan, di dusun-dusun, itu kurang macam ini saja. Jadi mungkin dengan bahasa Malaysia disebut dengan pondok. Yang namanya pondok tuh ukurannya kira-kira sekitar 2 meter persegi, cukup untuk satu orang. Kalau seseorang bersumpah, demi Allah saya tak mau duduk di rumah, terus dia tinggal di pondok, terlanggar sumpah enggak? Jadi kita katakan, kita tengok orangnya dulu. Kalau dia orang kota, duduk di kota, di bandar, katakan saja dengan perbandaran di mana, Sungai Petani, katakan saja di Alostar, orang kota, katakan saja di Terengganu. Saat ketika dengan yang berkenan tadi itu duduk di pondok, dia tidak melanggar sumpah dia. Jadi ala-ala kelahi dengan istri. Yang sehingga dengan saya mengatakan, demi Allah, saya tak mau duduk di rumah. Kalau begini caranya, kalau begini keadaannya seperti jahanam saja tinggal di rumah. Saya tak mau duduk di rumah. Wallahi la askunu baitan. Terus dengan dia pergi ke Kelantan, Lubuk Tapa, Pasir Tumbuh, Pasir Mas, Pasir Putih, Pasir Hitam, pasir apa saja. Setelah dia sampai ke Pasir Putih tadi itu, terus dengan dia duduk mondok dengan belajar. Apa hukumnya? Apakah dia melanggar sumpah atau tidak? Melanggar sumpah hukumnya haram dan wajib bayar kafarah. Kita katakan kalau dia orang kota tidak jatuh, tapi kalau dia orang dusun, kalau dia orang desa tinggal di perkampungan, bukan di perkampungan, di pedesaan, seperti dengan orang-orang Badawi itu hukumnya jatuh. Qala in kana min ahli al-qura fa wajhani bina'an 'ala al-asl mazkur yang tidak mudah kita sebutkan. Wal asahu al-hinsu wa minha la yashrabu ma'an, demi Allah saya tidak mau minum air. Tolong belikan air. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Setelah air diminum, ceret beret. Dia pun juga heran. Tadi malam tak ada masalah. Sepanjang siang tadi tak ada masalah. Justru setelah saya terminum air daripada rumah terangganu, akhirnya perut saya sakit. Ini dibacakan apa nih air ini? Hati-hati. Allahu Akbar. Ya ala kulli hal al-ihtiyat wajib, kata orang Mesir. Orang Mesir itu kadang-kadang dengan sebahagian sahabat-sahabat kita, sebagian kalau pada waktu dengan air disajikan begini, ada dengan sebagiannya sebelum dia minum, tangannya dia putarkan semacam itu dulu. Wallahu alam betul atau tidaknya, katanya kalau ada racun gelas itu akan pecah. Kalau ada racun gelas itu akan pecah. Qil. Hadisnya maudhu'. Jadi ala kulli hal, setelah dia minum tadi itu, dia punya keyakinan yang menyebabkan dia sakit perut tadi itu air yang diminum. Akhirnya dia bersumpah, demi Allah aku tak lagi minum air. Kalau dia minum air laut, terlanggar sumpah kan? Nah, jadi air laut, air juga, di segi bahasa air juga. Tapi kalau secara uruf, yang namanya air itu adalah air minum, air mineral, bukan air laut. Sebab air laut air asin, tak ada orang minum air asin. Jadi di sini nampak kelihatan antara uruf dengan loghah. Di segi bahasa yang namanya air semuanya, air sumur atau air telaga, air sungai, air laut, mata air, air hujan, air embun, semuanya namanya air. Sementara kalau secara uruf, penggunaan daripada bahasa, air laut tidak digunakan sebagai air minum. Justru itu kalau dia bersumpah untuk tidak minum air, terus dia minum air laut, dia tidak melanggar sumpah. Qala wa illam ya'tadda syurbahu i'tibaran bil itlaqi wal isti'malil lughawi wa minha qala halafa la ya'kulul khubza hanisa bi khubzil arus. Kalau dia bersumpah
untuk tidak memakan roti, maka dia akan terlanggar sumpah pada waktu dia memakan roti daripada beras, roti daripada tepung beras, yang walaupun secara kegunaan uruf yang namanya khubuz itu daripada gandum, bukan daripada tepung beras. Akan tetapi kalau kita ikutkan kepada al-wad'ul lughawi dengan penafsiran yang di atas, baik itu tepung gandum, tepung daripada beras pulut, tepung daripada sagu, atau daripada apa saja, jelas dia terlanggar sumpah. Qala wa in kana min qaumin la yata'arafuna dzalikan, walaupun dia daripada kelompok yang tidak mentradisikan yang seperti itu, li itlaqil ismi alaihi lughatan. Wa minha, ini session kita yang tahun ini atau yang bulan ini, kita tidak membaca semuanya, kita pilih-pilih. Jadi yang kita rasa perlu, yang kita anggap penting kita baca, yang tidak kita tinggalkan. Jadi kita talhis kita ini, sebab kalau sampai 3-4 tahun masalah tidak akan bersambung. Kita bercadang pada pertemuan kita ini paling tidak 2/3-nya. Dan mudah-mudahan kalau boleh sampai habis. Dalam jangka 25 hari yang menyusul, kita ini habis sampai ke penghujung. Tapi sesinya macam mana? Talhis, muhim jiddan, ada muhim, ada mahdzub, bukan banyak yang mahdzub. Kalau banyak yang mahdzub kita berhentikan saja. Kita berpindah kepada yang berikutnya. Qala wa minha, dan diantara daripada permasalahan pertentangan antara uruf dengan lughah, halafa la ya'kulu baydan, bersumpah untuk tidak makan telur. Ada alinea yang ketiga, awir ru'us, bersumpah untuk tidak memakan kepala. Kalau kita sebut bersama ya Rais, tiras endakom. Jadi dengan kita pergi ke sebuah kedai makan, ke sebuah restoran. Aisyah, kalau dia permintaannya, kata yang satu anak ais firah, nus parha atau rub parha, kata yang satu anak ais kebab, kata yang satu anak ais kuftah nus kilo, kata yang satu anak ais aras, anak ras. Ras itu kira-kira apakah pada waktu kita minta kepala, kita kata saya minta sop kepala. Ada sop kepala? Ada sop kepala, kawarek. Kalau pada waktu kita minta kawarek, lalu sama ais kawarek, apakah dia bagikan kaki ayam? Ini kan macam ini. Beginilah masalahnya. Kan kawan-kawan yang tak pernah makan kawarek, tahu kawarek sop kikil atau sop kaki? Itu kaki kambing, maksudnya kalau kawarek berarti kaki kambing. Apakah kalau pada waktu kita kata saya tahu mau makan kaki, apakah kira-kira kaki ayam, kaki burung? Tak, istilah kaki itu pada kawarek. Istilah kawarek berarti kaki kambing atau kaki lembu. Macam mana kalau kita bersumpah, atau kalau dengan kita memesan, tolong saya mau kepala, apakah dia akan bagikan kepala ikan? Atau dia akan bagikan kepala ayam? Nah, yang istilah kepala itu kepala kambing, itu uruf. Tapi kalau di segi bahasa, yang namanya kepala apa saja, hatta dengan kepala belalang, itu pun juga namanya kepala. Nah, di sini sumpahnya macam mana? La ya'kulul bayda awir ru'usa, dia bersumpah tak mau makan telur, tak mau makan kepala. Lam yahnaf, tidak terlanggar sumpah pada waktu dia memakan telur ikan atau dengan belalang, dan tidak terlanggar sumpah juga pada waktu dia memakan kepala burung. Sebab kegunaan huruf yang namanya kepala itu adalah kepala kambing, yang namanya telur itu adalah telur ayam, bukan telur ikan dan belalang. Belalang ada telurnya? Mungkin ada, masalahnya ada. Kalau tak percaya cari sendiri. Qala li adami itlaqi 'alaiha urfan. Ini penting nih masalah berikutnya. Kata dia, zaujati talik, istriku, istri saya yang tercinta, jatuh talak. Saya jatuhkan talak kepada istriku. Di sini ada uruf, ada lughah. Ikut lughah, ini terpaksa harus ikuti kuliah bahasa. Ikut lughah, zaujati, zaujah, kemudian dengan tak terakhir itu kita kasihkan, idhafatkan kepada dhamir, pada ya mutakalim. Zaujati. Kalau di segi bahasa, saat ketika dengan isim nakirah diidhafatkan kepada dhamir mutakalim yang seperti itu berarti semua istri-istriku. Jadi dengan diidhafatkan maknanya jadi umum. Makna daripada zaujati, istri-istriku. Lafaznya mufrad tapi maknanya umum. Kenapa? Sebab kena beridhafat. Jadi apakah kalau kebetulan dengan seseorang tadi itu punya istri 3,
jatuh talak ketiga-tiganya atau yang jatuh setakat satu saja? Kalau dengan rangkaian bahasa zaujati berarti umum semuanya. Tapi kalau dengan uruf hukum yang namanya zaujati hanya satu orang saja. Jadi di sini bagaimana hukumnya? Tergantung kepada ketentuan hukum. Ketentuan daripada tarjih, ada yang mentarjih jatuh semuanya, ada yang mentarjih jatuh satu orang saja. Lam tatluk, tidak akan jatuh talak sairu zaujatihi amalan bil urfi. Uruf mengatakan setakat satu saja. Sementara kalau dengan istilah bahasa, apabila isim nakirah diidhafatkan, maknanya akan menjadi umum. Lianna ismal jinsi idza udhifa amma, ismal jins itu zaujah, istri, apabila diidhafatkan maknanya menjadi umum. Qala, jadi dah dekat sakaratil maut. Bah, wasiat bah. Ya, kata dia wasiat. Wasiat, keluar darah. Dan dekat mati, ambilkan satu lembar kertas putih, suruh berwasiat. Dia tulis, hadza ma ahida bihi abduk fulan ibna fulan. Ini dalam merupakan janji saya sebelum saya meninggal dunia. Saya berwasiat untuk rumah Terengganu dan juga dengan rumah Kelantan dan juga dengan tanah yang ada di Hayashir itu diperuntukkan kepada qurra yang tinggal di Mesir. Kata dia, qurra. Tak usah, tak payah dengan bahasa qurra. Jadi kata dia, sebelum dia mati, dengan wasiat yang tertulis, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Haji Abdul Qahar. Ada nama Haji Abdul Qahar di sini? Tak ada kan? Tak ada yang berani nama Haji Abdul Qahar. Yang ada tu Abdul Muhaimin, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wadud. Tapi kalau dengan Abdul Jabbar, Masya Allah, tabarakallah, ada Abdul Jabbar. Jadi ala kulli hal, nama lengkap saya yang bertanda tangan di bawah ini mewasiatkan 100 hektar tanah atau mewasiatkan rumah yang ada di Terengganu kepada hafiz yang ada di sana. Hafiz yang ada di sana. Awsalil qurra'i fahal yadkhulu man la yahfaz wa yaqra'u fil mushaf am la wajhani. Apakah kira-kira kalau pada waktu dia berwasiat kepada hufaz itu tercakup yang hafiz kemudian lupa atau kepada yang hafiz saja dan sampai sekarang? Kalau dia berwasiat kepada qurra, kepada orang-orang yang pandai membaca, apakah maksud qurra itu adalah hafiz? Kalau kita katakan qari di sini, jadi dengan kita akan mendengari bersama bacaan daripada Asy-Syekhul Qari Fulan Ibn Fulan Al-Qari Asy-Syekh At-Tabalawi. Jarang ada disebut hafiz, tapi itu bahasa kita saja. Kita sebut hafiz, mesti tak sebut. Jadi kalau dengan istilah di sini al-muqri fulan, al-muqri Abdul Basit Abdul Samad, al-muqri atau al-qari Asy-Syaikh Abdul Rahman Al-Hudzaifi, istilah qari di sini itu kegunaannya kepada orang yang hafiz. Kalau kita katakan secara uruf, memang yang hafiz. Kalau kita dengan dasar bahasa, makna daripada qari yang boleh membaca. Siapa saja yang pandai membaca berarti masuk. Nah, jadi setelah dengan mereka tadi itu berada di Mesir, apakah dengan kita yang pandai yang boleh baca Quran boleh duduk di rumah itu atau tidak? Sesuai dengan wasiatnya kita katakan tidak. Kalau kita ikut uruf, sebab arti daripada uruf al-qari harus orang yang hafal Al-Quran. Awsalil fuqaha, cukup.